wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kami dapat melaksanakan presentasi hasil diskusi kelompok kami. Baik, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang Padang Lamun, di mana anggota kelompok kami yaitu Hilyatul Jannah, saya sendiri, Irma Nur Jalil, Siti Radia Ramadhani, Hedir, Syahrul Ramadan. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, maka kami akan memaparkan materi kami. Pengertian Padang Lamun. Lamun adalah tanaman berbunga unik yang telah berevolusi untuk hidup di air laut. Lamun termasuk dalam kelompok tumbuhan yang dikenal sebagai Angiospermae atau tanaman berbunga. Seperti tumbuhan terestrial atau hidup di darat, lamun dapat dibagi menjadi pembuluh darahnya atau jaringan konduktif lignifikasi yang mengangkut makanan, nutrisi, dan air di sekitar tanaman. Batang dan akar atau terkubur di substrat, dan bagian reproduksi seperti bunga dan buah-buahan. Taksonomi Padang Lamun. Lamun adalah monokotil yang bukan rumput sejati atau rumput sejati milik keluarga Poaceae, tetapi lebih dekat kekerabatannya dengan keluarga lilit. Lamun berevolusi sekitar 100 juta tahun yang lalu dari tumbuhan darat yang kembali ke laut dalam setidaknya 3 garis keturunan atau famili yang terpisah. Dengan demikian, lamun bukanlah kelompok yang menyatu secara taksonomi, tetapi merupakan kelompok biologis atau ekologis. Adaptasi evolusioner yang diperlukan untuk kelangsungan hidup di lingkungan laut telah menyebabkan konvergensi atau kesamaan dalam morfologi. Persyaratan lamun untuk pertumbuhan. Lamun membutuhkan cahaya, nutrisi, karbon dioksida, substrat untuk penahan, salinitas yang dapat ditoleransi, suhu dan pH untuk bertahan hidup. Adapun persyaratan suatu lamun untuk dapat eksis di lingkungan laut antara lain yaitu: yang pertama, adaptasi terhadap kehidupan di media salin atau asin. Yang kedua, pertumbuhan ketika terendam seluruhnya. Yang ketiga, sistem penahan mampu menahan gaya aksi gelombang dan arus pasang surut. Dan yang keempat adalah penyerbukan hidrofil atau penyerbukan dibantu oleh air. Di mana lamun ditemukan? Lamun ditemukan di laut di seluruh dunia. Mereka terjadi di daerah tropis atau panas, sedang atau dingin, dan tepi daerah kutub atau beku. Lamun terutama ditemukan di teluk, muara dan perairan pantai dari daerah intertidal tengah atau dangkal, hingga kedalaman 50 atau 60 meter. Sebagian besar spesies ditemukan di daerah pantai dangkal yang jernih antara permukaan laut rata-rata dan kedalaman 25 meter. Selanjutnya, seberapa penting lamun bagi ekosistem laut? Komunitas lamun adalah salah satu ekosistem paling produktif dan dinamis secara global. Lamun dapat secara signifikan mempengaruhi lingkungan fisik, kimia, dan biologi, di mana mereka tumbuh dengan bertindak sebagai insinyur ekologi. Mereka menyediakan habitat dan tempat berkembang biak bagi banyak hewan laut dan bertindak sebagai stabilisator substrat. Selanjutnya, interaksi dengan mangrove dan terumbu karang. Lamun tropis penting dalam interaksinya dengan mangrove dan terumbu karang. Semua sistem ini memberikan efek stabilisasi pada lingkungan, menghasilkan dukungan fisik dan biologis yang penting bagi komunitas lain. Terumbu penghalang melindungi garis pantai, dan laguna yang terbentuk di antara terumbu karang dan daratan utama terlindung dari gelombang, memungkinkan komunitas bakau dan lamun untuk berkembang. Lamun menjebak sedimen dan memperlambat pergerakan air, menyebabkan sedimen tersuspensi jatuh. Perangkap sedimen ini menguntungkan karang dengan mengurangi beban sedimen di dalam air.
bakau menjebak sedimen dari daratan, mengurangi kemungkinan lamun dan karang tercekik. Tepian sedimen yang terakumulasi oleh lamun pada akhirnya dapat membentuk substrat yang dapat dijajah oleh mangrove. Ketiga komunitas tersebut menjebak dan menahan nutrisi agar tidak tersebar dan hilang ke perairan laut di sekitarnya. Selanjutnya, penilaian lamun. Penilaian jasa ekosistem adalah topik yang sangat kontroversial dalam literatur saat ini. Jasa ekosistem adalah proses di mana lingkungan menghasilkan sumber daya yang sering kita anggap remeh. Untuk lamun merupakan jasa seperti air bersih, pencegah erosi, dan habitat perikanan. Nilai ekonomi pada lamun sangat besar, meskipun selalu mudah untuk diukur. Padang lamun dinilai sebagai ekosistem yang berharga ketiga secara global berdasarkan per hektar. Hanya didahului oleh muara dan lahan basah. Nilai global rata-rata lamun untuk pelayanan siklus nutrisi dan produk mentah yang mereka sediakan diperkirakan mencapai 19.004 US dollar tahun 1994. Selanjutnya, apa yang menyebabkan daerah lamun berubah? Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi padang lamun adalah sinar matahari dan tingkat nutrisi, kedalaman air, kekeruhan, salinitas, suhu, arus, dan gelombang. Lamun menanggapi variasi alami dalam ketersediaan cahaya, ketersediaan nutrisi, dan elemen jejak atau besi, tekanan penggembalan, penyakit, pola cuaca, dan banjir, dan siklon episodik. Sifat dinamis padang lamun dalam menanggapi variasi lingkungan alam mempersulit identifikasi perubahan yang disebabkan oleh manusia. Apa yang mengancam lamun? Padang lamun adalah ekosistem yang rapuh. Sekitar 54% padang lamun secara global telah kehilangan sebagian distribusinya. Beberapa kerugian alami karena badai dan herbivora. Namun sebagian besar kerugian adalah hasil dari aktivitas manusia. Polusi manusia telah memberikan kontribusi terbesar terhadap penurunan lamun di seluruh dunia. Penyebab penurunan lamun yang paling luas dan meluas adalah pengurangan cahaya yang tersedia. Proses yang mengurangi penetrasi cahaya ke lamun termasuk peristiwa kekeruhan selama banjir, peningkatan beban sedimen, tersuspensi, dan peningkatan konsentrasi nutrisi. Praktik pertanian yang buruk dapat mengakibatkan kelebihan sedimen dan pupuk yang mengalir ke sungai ke laut. Pembuangan limbah dan limpasan air hujan dari pembangunan perkotaan dapat meningkatkan nutrisi di wilayah pesisir. Aktivitas berperahu juga dapat menimbulkan sedimen, mengurangi tingkat cahaya. Fitoplankton dan mikroalga yang tumbuh cepat juga merupakan pesaing yang lebih baik untuk cahaya daripada tanaman bentik, dan biomasanya dapat menaungi lamun selama eutrofikasi progresif. Orang juga dapat merusak atau menghancurkan lamun secara fisik. Pengembangan pesisir untuk marina kapal, pelabuhan pelayaran, dan perumahan umumnya terjadi di pesisir pantai di daerah yang terlindung dan suka tumbuh lamun. Padang lamun dihilangkan atau dikubur oleh kegiatan ini. Perkembangan pesisir juga dapat menyebabkan perubahan pergerakan air, pengerukan saluran perahu untuk menyediakan akses terhadap perkembangan ini tidak hanya secara fisik menghilangkan tanaman, tetapi dapat membuat air menjadi keruh dan membuang sedimen di padang lamun. Kotoran dan sampah juga dapat terbawa ke laut jika tidak dapat dibuang dengan benar. Sampah secara fisik dan kimia dapat merusak padang lamun dan hewan yang hidup di dalamnya. Kegiatan berperahu dan menangkap ikan secara fisik dapat berdampak atau merusak lamun. Jangkar perahu dan rantainya bisa menggali padang lamun. Baling-baling dapat memotong padang lamun dan mengacaukan alas rimpang. Badai lebih lanjut dapat memperburuk kerusakan oleh kekuatan fisik gelombang dan arus yang merobek sebagian besar tingkar rimpang. Penggalian yang tidak terkontrol untuk mencari umpan cacing juga dapat merusak lamun secara fisik, dan beberapa hama dan patogen laut yang masuk juga berpotensi merusak padang lamun. Salah satu dampak penting yang lainnya terhadap lamun adalah
berkurang dari pengendapan sedimen dan resuspensi diharapkan karena lebih intensitasnya siklon atau badai dan peningkatan frekuensi dan amplitudo banjir. Hal ini akan mengakibatkan hilangnya lamun yang lebih besar dan perubahan komposisi spesies diperkirakan akan terjadi terutama dalam kaitannya dengan gangguan dan rekolonisasi. Pemantauan sumber daya lamun penting karena dua alasan. Ini adalah alat yang berharga untuk meningkatkan praktik pengelolaan dan memungkinkan kita untuk mengetahui apakah status dan kondisi sumber daya stabil, meningkat atau menurun. Keberhasilan pengelolaan lingkungan pesisir, termasuk sumber daya padang lamun, memerlukan pemantauan berkala terhadap status dan kondisi sumber daya alam. Deteksi dini perubahan memungkinkan lembaga pengelolaan pesisir untuk menyesuaikan praktik pengelolaan mereka dan mengambil tindakan perbaikan lebih cepat dan untuk hasil yang lebih berhasil. Pemantauan penting dalam meningkatkan pemahaman kita tentang sumber daya lamun dan kepada lembaga pengelolaan pesisir. Untuk yang pertama, mengungkap masalah lingkungan pesisir sebelum mereka menjadi keras kepala. Kedua, mengembangkan tolak ukur terhadap kinerja dan efektivitas dapat. Pemantauan sumber daya lamun penting karena dua alasan. Ini adalah alat yang berharga untuk meningkatkan praktik pengelolaan dan memungkinkan kita mengetahui apakah status dan kondisi sumber daya stabil, meningkat atau menurun. Keberhasilan pengelolaan lingkungan pesisir termasuk sumber daya padang lamun memerlukan pemantauan berkala terhadap status dan kondisi sumber daya alam. Deteksi dini perubahan memungkinkan lembaga pengelolaan pesisir untuk menyesuaikan praktik pengelolaan mereka dan mengambil tindakan perbaikan lebih cepat untuk hasil yang lebih berhasil. Pemantauan penting dalam meningkatkan pemahaman kita tentang sumber daya lamun dan kepada lembaga pengelolaan pesisir untuk mengungkap masalah lingkungan pesisir sebelum mereka menjadi keras kepala. Mengembangkan tolak ukur terhadap kinerja dan efektivitas dapat diukur. Mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan masa depan dan inisiatif. Menentukan efektivitas praktik pengelolaan yang diterapkan. Memelihara catatan yang konsisten sehingga perbandingan dapat dibuat dari waktu ke waktu. Mengembangkan pemahaman yang lebih baik dalam masyarakat tentang masalah pesisir. Mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang sebab dan akibat dalam praktik pengelolaan lahan atau daerah tangkapan. Membantu pendidikan dan pelatihan dan membantu mengembangkan hubungan antara masyarakat lokal, sekolah dan lembaga pemerintah, serta menilai praktik pendidikan baru. Secure Watch adalah program pemantauan lamun global yang mendukung kesehatan lamun dan membuat kita sadar akan kerusakan atau kehilangan. Peserta terdiri dari warga sekitar, sekolah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan instansi atau departemen pemerintah. Ini mengidentifikasi area yang penting untuk keanekaragaman dan konservasi spesies lamun. Informasi yang dikumpulkan dapat digunakan untuk membantu pengelolaan lingkungan pesisir dan mencegah hilangnya kawasan dan spesies yang signifikan. Upaya pemantauan lamun sangat penting untuk membantu melacak pola global dalam kesehatan lamun dan menilai dampak manusia pada padang lamun yang berpotensi merusak atau mendegradasi ekosistem pesisir tersebut dan menemukan hasil sumber daya alam. Pengelolaan yang tanggap berdasarkan informasi yang memadai akan membantu mencegah hilangnya kawasan dan spesies yang signifikan lebih lanjut untuk melindungi padang lamun yang berharga sepanjang pantai kita. Semua orang harus bekerja sama, melindungi lamun dan mengelola ancaman. Banyak tindakan pengelolaan untuk melindungi lamun, berawal dari perlindungan sistem ekologi yang lebih luas atau dilakukan untuk melindungi keanekaragaman hayati lingkungan laut secara keseluruhan. Pendekatan untuk melindungi lamun cenderung spesifik, lokasi atau setidaknya spesifik negara. Tidak ada undang-undang internasional secara langsung untuk lamun, dan sebagian besar bergantung pada perangkat yang tersedia dalam undang-undang dan pendekatan budaya masyarakat. Ada 3 pendekatan umum yang digunakan untuk melindungi lamun atau mengelola dampak pada lamun: reaktif, preskriptif, dan non-preskriptif. Pendekatan reaktif adalah tindakan langsung di lapangan seperti merelokasi aktivitas yang merusak atau membatasi proses yang merusak, seperti pukat dasar yang berlebihan, polusi, penangkapan ikan dengan cyanida, atau praktik pertanian yang buruk di lahan yang berdekatan.
Pendekatan preskriptif atau hukum dapat berkisar dari hukum lokal hingga negara bagian. Sebagai contoh, di negara bagian Queensland, Australia, lamun dan tumbuhan laut lainnya dilindungi di bawah Queensland Fisheries Act 1994. Pendekatan hukum dapat memberikan perlindungan umum, yaitu semua lamun memiliki beberapa tingkat perlindungan atau perlindungan khusus seperti di taman, laut, atau di area yang ditetapkan memiliki nilai penting untuk dilindungi. Pendekatan non-preskriptif atau berbasis luar berkisar dari kode praktik, kesepakatan lokal, proses perencanaan, hingga pendidikan. Sementara pendekatan preskriptif hukum bekerja dengan baik dalam beberapa kasus di Australia, itu mungkin tidak sesuai di negara lain. Pendekatan yang berbeda mungkin lebih cocok di beberapa negara dan distrik daripada yang lain. Bagaimana Anda bisa membantu? Banyak upaya sedang dilakukan untuk mendidik masyarakat tentang manfaat lamun dan bagaimana mereka dapat membantu melindungi lamun. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk membantu, yaitu jangan membuang sampah sembarangan, berhati-hatilah saat menggunakan pupuk dan pestisida karena jumlah yang berlebihan dapat merusak selokan dan saluran air ke laut. Saat berperahu, memperlambat dan menghindari daerah dangkal, mendukung inisiatif konservasi laut, pelajari tentang habitat laut khusus ini, dan jadilah sukarelawan untuk memantau kesehatan mereka. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.